ada pengumuman baru terkait dengan APBD itu atau gimana saya kurang tahu. Tapi yang jelas kita harus mengisi biodata itu, harus ada surat keterangannya. Udah oke, baru bisa kita punya kartu peserta seperti itu. Jadi nanti sebelum memulai kegiatan pembelajaran, kita harus menunjukkan dulu kan di print kartu pesertanya. Lalu kita tunjukkan ke kamera. Usahakan terlihat dengan jelas gitu ya. Seperti kalau kita mau tes CPNS gitu kan kita harus foto itu kartu peserta sama KTP ya. Nah itu semacam itu tapi dalam bentuk video pada saat kita melakukan kegiatan pembelajaran untuk memastikan bahwa yang sedang praktik di dalam video tersebut adalah benar-benar peserta PPG seperti itu. Karena di dalam kartu peserta foto Bapak Ibu sekalian. Pendaftarannya kapan, Bu? Saat surat keterangannya sudah keluar, Bu. Oh. Kalau menurut Bapak kan hari ini ya, Bu ya? Berarti saat praktek mengajar itu kartunya selalu dipakai itu, Bu? Oh enggak, Bu, hanya tunjukkan di awal saja hanya sebagai bukti kalau Ibu itu adalah peserta PPG yang sebenarnya bukan seluruh orang tuh mempraktikkan seolah itu Ibu gitu. Jadi cuma di awal, ini lo beneran saya, ini lo fotonya sama gitu. Nah, bisa sempurna soalnya tadi kok narsumnya tuh sempat menyampaikan gini waktu waktu yang menunjukkan kartu peserta itu kok bisa untuk take yang kedua gitu. Saya jadinya nyambungnya gini, oh berarti ini ada proses editing ini gitu. Editnya juga 10 menit. Oh, durasinya tadi ada itu enggak? 30 sampai 40. Nah, itu. Nah, itu dioptimalkan. Jadi editingnya nanti hanya dari apa namanya? Bagian kan biasanya itu ya dan tema apa yang sedang diajarkan di sekolah mana. Kemudian caption di setiap tahapan biasanya itu nanti yang muncul. Ibu yang tanya. Berarti tetap harus buat video baru ya, Bu Tiara ya? Ya, karena kan waktu pembuatannya sudah ditentukan harus kapan. Nanti itu tadi kan tadi itu sempat mencontohkan juga takutnya ada yang nggak suka sama kita gitu. Kita merasa gini, oh pakai video yang kemarin aja tinggal edit bagus itu yang dikumpulkan. Karena ada yang nggak suka sama kita gitu. Kemudian tahu kalau kita tuh pakai video yang kemarin-kemarin, bukan video yang direkam di masa mengerjakan materi untuk UKIN itu, terus melaporkan hal tersebut kepada panitia, nanti yang kena juga kita. Seperti itu. Untuk yang refleksi diri itu gimana ya, Bu? Itu gimana ya? Ada yang punya gambarnya enggak?
Saya nggak hafal itu instrumen-instrumennya. Sebentar apa saya coba cari. Mana tadi ya? Tadi itu dijelasin di bagian mana ya? Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Dalam Ya, teman-teman Bu, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. ini refleksi. Melaksanakan refleksi pengembangan diri termasuk perencanaan pelaksanaan asesmen pembelajaran 1 semester minimal 1 kali, melaksanakan refleksi pelaksanaan penelitian, melaksanakan refleksi pengembangan karya inovasi. Berarti itu evaluasi di kegiatan pembelajaran Ibu. Jadi contohnya kalau yang melaksanakan refleksi pengembangan diri, di sini ada asesmen pembelajaran, berarti mungkin Ibu Bapak pernah melakukan analisis butir soal seperti itu. Analisis. Atau membuat dokumen, bukan ya? Oh ya, untuk ya seperti membuat apa namanya? Soal gitu. Analisis dalam. Kalau bang soal enggak termasuk gitu. Kalau bang soal kan sebelum bang soal ada analisis butir soal, nanti yang dimasukkan ke bang soal adalah soal yang sudah, kalau yang pilihan ganda berarti sudah valid, reliable, punya daya beda, tingkat kesukarannya sudah terukur, habis gitu apa lagi satunya ya? Udah 4 itu. Berarti termasuk kisi-kisi seperti itu ya, Bu? Iya, tapi yang sudah dianalisis. Jadi yang Sebentar. Saya juga bingung menjelaskannya ya, karena saya kurang tahu istilah-istilah yang biasanya digunakan di sekolah dasar. Tapi kalau di di tingkat perguruan tinggi, biasanya untuk kegiatan penelitian biasanya itu ada yang namanya MONEF, jadi ada monitoring dan evaluasi, di mana
isinya itu adalah kemajuan kegiatan penelitian yang sudah dilakukan. Kan awalnya dari proposal kemudian melakukan kegiatan penelitian. Nah, di tengah-tengah kegiatan penelitian itu membuat laporan kemajuan selama beberapa periode. Kalau penelitian itu kan pasti terlihat ya timeline-nya. Jadi minggu pertama ngapain, minggu kedua ngapain gitu ya, sampai minggu ke-6 contohnya. Nanti di minggu ketiga kita membuat laporan kemajuan. Jadi selama 3 minggu pertama itu sudah dapat apa aja, kita tuliskan dalam laporan kemajuan, membuat PowerPoint-nya seperti itu. Nanti di akhir ada laporan akhirnya. Jadi hasil penelitiannya itu seperti apa. Sebelum nanti hasil penelitian itu dijadikan artikel, kemudian publikasikan. Seperti itu kalau di perguruan tinggi. Saya kurang tahu kalau di sekolah dasar menengah dan atas itu seperti apa wujudnya. Jadi itu merupakan bentuk refleksi kita dalam melakukan kegiatan penelitian atau pengabdian seperti itu. Nanti ya sama ada pengesahannya juga. Itu untuk refleksi. Kalau untuk inovatifnya, Bu? Kalau bisa dilakukan dengan membuat media, tapi ada dasarnya gini ya, istilahnya itu kita melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan atau R&D gitu ya, research and development. Jadi kita itu menganalisis masalah, anak-anak sejauh ini sulit menerima kegiatan pembelajaran di materi tertentu gitu ya, tema Y contohnya. Mama saya nggak hafal ya, maksudnya saya nggak tahu, lebih tepatnya nggak tahu tema-tema yang ada di SD itu apa aja. Tema Y, anak-anak sulit menerima pembelajaran, kemudian ibu bapak analisis, ternyata kesulitan pembelajaran ini dipengaruhi oleh penggunaan media yang selama ini digunakan itu adalah media PowerPoint aja, atau medianya merupakan media buku cetak gitu ya, atau media hanya tulis di papan tulis gitu. Ternyata anak-anak sulit memahaminya. Kemudian ibu bapak memiliki inovasi gimana sih media yang tepat untuk membantu anak-anak ini bisa belajar dengan lebih baik gitu. Dibuatlah balok susun atau membuat kartu-kartu gambar yang bisa memudahkan mahasiswa. Siswa itu menerima pembelajaran dengan lebih baik. Jadi kalau di kelas dasar mungkin ya masih belajar berhitung. Sulit kalau dijelasin dengan sekedar nulis-nulis di papan tulis, kita buat kartu gambar. Ada banyak gitu ya, gambar-gambar buah kah, atau gambar-gambar sayuran, atau gambar-gambar benda-benda yang lainnya untuk membantu peserta didik berlatih untuk bisa berhitung, atau gambar-gambar nomor-nomor gitu, bisa nunjukkan mana yang 2, mana yang 3, kemudian ada gambar operasional gambar tanda operasional yang plus minus ya masih ya kalau di kelas dasar ya. Ya. Gambar plus minus, nanti 2 kalau ada plus di tengah, terus 3 nanti sama dengan berapa, itu si siswa bisa milih kartu yang mana untuk menjawab 2 ditambah 3 itu, misalnya seperti itu. Jadi nanti itu yang akan menjadi inovasi Bu Bapak terhadap pengembangan kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah, seperti itu. Atau merasa gini, anak-anak ini cenderung
kegiatan pembelajaran ya, cenderung suka buang sampah sembarangan. Karena apa? Oh ternyata tempat sampahnya jauh gitu ya, tempat sampahnya jauh, cuman ada di sudut-sudut tertentu sekolah gitu. Kemudian ibu bapak berinovasi, ini harus disediakan tempat sampah yang lebih banyak ini gitu, tapi nggak ada dana dari sekolah. Oh gimana kalau setiap kelas itu menyediakan bak sampah tapi dari ember cat bekas gitu, karena itu lebih mudah didapatkan. Jadi dengan wali kelas di sekolah Bapak, setiap kelas itu menyediakan ember cat bekas yang 1 pil ya, istilahnya 1 pil apa ya, untuk yang ember cat bekas gede itu 1 pil. Kemudian di hari Sabtu atau hari Minggu kumpul untuk mengecat bersama ember-ember tersebut biar terlihat menarik, nggak hanya ember doang. Jadi itu nanti yang akan diletakkan di masing-masing depan kelas. Jadi kalau ada sampah, diharapkan anak-anak tuh langsung buang di tempat sampah yang ada di depan kelas. Jadi nggak buang sampah sembarangan lagi. Seperti itu. Kan inovasi baru dari yang sebelumnya nggak ada, atau dari yang sebelumnya sudah ada menjadi lebih baik lagi dan lebih bermanfaat untuk lingkungan sekolah kita, seperti itu. Tapi mboten ditekok nih lho. Bener. Nggih. Baru jemput anak ngaji, ngapunten. Nanti kegiatan-kegiatan tersebut yang kita laporkan gitu. Bagaimana teman-teman? Sudah ada gambaran? Halo. Nggak ada respon. Halo, nggih. Halo, Pak. Pak. Asik bingung, Pak. Saya belum punya bahan. Mungkin untuk langkah awal kita ngeprint dulu apa yang kemarin itu. Apa, Pak? Ada 4 portofolio itu, Pak. Itu nanti dipelajari dulu. Terus kita samakan persepsi. Nanti gimana? Biar apa? Sama-sama jalan. Kalau gini kan kita enggak tahu harus dimulai dari mana. Oke. Malah kebingungan kita nanti. Pripun Pak Bayu? Kula ketelan. Coba kita print dulu yang harus kita 4 portofolio yang instrumennya kemarin. Kita coba membuat dulu secepatnya tadi. Mana banyak? Yang rubrik itu loh, Pak. Iya, itu kan Dari Bu Wahyu tadi loh. Kemarin. Oke, sing di-print itu mau. ya. Nggih. Kita coba sebisanya, nanti kita diskusikan lagi untuk mana yang kurang mengerti. Mungkin ada teman-teman yang sudah paham, kita samakan. Itu baru akan cepat ketemu. Nggih. Jangan nggak ketemu ya. Kalau gini terus
nggak bakal ketemu, Bingung. malah bingung. Nggih. Ya kenangan tok. Sekarang buat RPP ya. Gimana, sudah kita sudahkan dulu atau ada yang ditanyakan lagi? Ya. Sementara Sementara sudah Pak. Maghrib Sementara soalnya. sudah. Berarti ini kita buat RPP baru ya, Bu? Nggih, kita buat HP baru dan perangkat baru juga harus semua. dengan waktu yang Kalau di sekolah saya kan sekarang ngerjakan LKS sudah selesai temanya. ya, Hmm. ya itu Bu. Kita mengulang lagi dengan mengulang lagi pembelajaran Iya. yang sudah selesai tadi. Ini terserah Pak ini apa temanya tetap tema terakhir. Ya. Nah, Cuma subtemanya bagaimana ini? temanya subtema terserah jenengan juga, tapi katanya tadi tidak boleh jauh-jauh dari yang terakhir. Oh iya, tema 4 ya Pak. Ya, tema 4. Kelas Ya, 1. kelas rendah tema 4. Kalau di sekolah saya itu tema kelas tinggi juga tema 4 nyampe tema 4. Sampai tema 4 kelas 6 juga itu. Enggak tahu kepala sekolahnya. Mungkin lambat itu. Iya, lambat Bu, desa pelosok. Ibu Mei kan udah tema 0. Sudah ada jurnalnya. Sudah ada jurnalnya untuk mengajar per temanya per hari. Ya dekat-dekat materi Pak ini. Ini benar, Wan. Benar? Benar. Iya, Bu Nur kok nggak ada. Bu Nur, kemana Bu Nur? Benar. Halo Bu Tiara. Nggih, dalem. Mungkin untuk saat ini kami, saya mewakili teman-teman, mengucapkan terima kasih telah Diberi kami arahan untuk biar tidak bingung lagi, walaupun masih ada kebingungan. Sementara itu saja, nanti kita kalau menghubungi jenengan lagi, jangan kapok untuk kita tolong kelompok kami. Nggih, enggak masalah itu Bapak. Saya malah saya merasa harap maklum gitu ya kalau ada hal yang tidak bisa saya jawab dengan sempurna atau ada hal yang tidak bisa saya jelaskan dengan baik gitu. Karena juga saya tidak mengetahui atau saya tidak
pengalaman apapun di dunia guru-guru SD itu seperti apa istilah-istilahnya, kemudian real yang ibu bapak hadapi itu seperti apa gitu. Jadi saya menjelaskan hanya berdasarkan pengalaman saya di perguruan tinggi itu kayak gimana, atau untuk yang masalah penulisan karya ilmiah gitu. Oke, terima kasih Bu Tiara telah bergabung dengan grup kami. Untuk sementara kita tutup pertemuan sore hari ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun monggo kalau mau Masih Bu Tiara. panjang maghrib. Nggih.